البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Usul atau Usul Fiqh karya Imam Sa'di rahmatullah alaih. Sekarang kita berada pada pembahasan yang terakhir, yaitu qala al-muallifu asbahullah. Perhatikan baik-baik. Wa fi'luhu, atau sebelumnya, wa khitabus syari', dan yang diajak bicara oleh syariat atau pembicaraan syariat liwahidin minal ummah, untuk salah satu orang dari umat ini. Maksudnya syariat itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi asy-syari' itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi yang diajak bicara oleh syariat Al-Qur'an Sunnah liwahidin, untuk satu orang minal ummah dari kalangan umat ini, au kalamuhu, atau ucapannya untuk satu orang dari kalangan umat ini, fi qadiyatin juz'iyatin, pada satu permasalahan, yashmalu jami'al ummah, mencakup seluruh umat. Paham belum? Jadi walaupun yang diajak bicara satu orang, tapi syariatnya itu umum gitu loh. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Ini yang diajak bicara siapa? Siapa? Rasulullah SAW. Tapi umum enggak? Untuk umatnya enggak? Untuk umatnya juga. Kalau kalian menceraikan istri-istri kalian, maka hendaknya, na barakallahu fikum, ceraikanlah tapi pada ada iddahnya, dan hitunglah masa iddahnya, kan itu. Nah, karena tolak sudah kita lewati kan, secara globalnya ada dua, tolak ba'in sama tolak apa? Raj'i. Tolak ba'in itu perceraian mau enggak mau harus pisah. Itu kalau sudah tolak pertama, tolak kedua, tolak tiga. Tolak tiga namanya tolak ba'in. Mau enggak mau harus pisah. Suami enggak boleh balik kepada istrinya sampai istri ini dinikahi laki-laki lain, kemudian diceraikan, baru bisa balik kepada suami yang pertama. Berat kan? Itu tolak ba'in. Tolak raj'i itu tolak pertama, tolak kedua. Anti talik, kamu aku cerai. Nah, ini tolak apa namanya? Raj'i. Nah, masa-masa penantiannya, iddahnya itu, masa-masa penantian iddahnya satu tolak, ini 3 kali suci. Paham ya? Atau 3 kali haid. Paham ya? Haid, suci, haid, suci, haid, sampai 3 kali haid. Nah, setelah suci nanti itu baru dihitung masa, nah barakallahu fikum, habis masa tolak pertamanya. Itu nanti ada 2 kemungkinan. Anti talik, kamu aku cerai. Nah, ternyata belum sampai 3 kali suci kok sudah balik lagi, berhubungan suami istri, batal tolaknya. Enggak perlu nikah baru lagi. Paham belum? Tapi kalau dia mau baliknya setelah masa iddah, kamu aku cerai, anti talik. Suci, haid, suci, haid, suci. Nah, 3 kali suci. Dia mau balik lagi, boleh, masih berhak, tapi nikah baru. Paham ya? Nikah baru. Nah, barakallahu fikum, karena apa? Karena sudah habis masa iddahnya. Yang berhak ya dia itu, enggak boleh nikah pada perempuan, laki-laki lain enggak boleh, dia masih berhak tolak pertama, tolak kedua itu. Nah, tolak ketiga, anti talik yang ketiga, ini mau enggak mau harus pisah dia. Namanya tolak apa? Ba'in. Namanya tolak ba'in. Mau enggak mau harus cerai, harus pisah pokoknya. Boleh enggak istri itu balik kepada mantan suami? Boleh, tapi syaratnya apa? Harus si wanita tadi dinikahi laki-laki lain, kemudian diceraikan, baru bisa balik kepada mantan suami yang pertama tadi itu. Paham ya? Baru bisa balik pada suami yang pertama. Kesimpulannya, ini sekedar faedah. Kesimpulannya adalah, di dalam syariat ini Al-Qur'an dan Sunnah, terkadang yang diajak bicara satu orang tapi mencakup seluruh umatnya gitu loh. Ya ayyuhan nabiyyu, nabi saja kan? Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Siapa yang diajak bicara? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hukumnya ini berlaku untuk apa? Seluruh umatnya. Nah, ini kata beliau di sini. Wa khitabus syari'i, dan pembicaraan syariat liwahidin untuk satu orang minal ummah dari umat ini, au kalamu, atau ucapannya untuk satu orang dari kalangan umat ini, fi qadiyatin juz'iyatin, pada satu permasalahan, yashmalu jami'al ummah, ya kan? Mencakup seluruh umat, walaupun satu orang yang tidak bicara. Wa jami'al juz'iyat, dan juga mencakup seluruh bagian-bagian permasalahan tersebut. Illa, kecuali idza dalla dalilun 'alal khusus,
kecuali kalau memang ada dalil yang mengkhususkannya. Karena kita lewati kan idza ja'an nassu bil lafdhin 'am. Nah, wa dhahiruhu ta'arud, dhahirnya itu ta'arud bil lafdhin khas wajaba hamlul 'amal al khas. Apabila ada lafaz dalil kalau lafaznya umum, dhahirnya bertentangan dengan lafaznya khusus, wajib membawa yang umum kepada yang khusus. Paham? Seperti itu. Berikutnya, wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam al-aslu fi, mengenai perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukum asalnya anna ummatahu uswatuhu fil ahkam. Bahwasanya umatnya itu mengikutinya di dalam hukum-hukum yang ada. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya perbuatan Rasulullah yang dilakukan itu umatnya ngikutinya, uswah. Paham ya? Umatnya itu mengikutinya nanti. Fil ahkam, ada seluruh hukum-hukumnya. Illa, kecuali idza dalla dalilun ala annahu khasun bih. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwasannya perbuatan itu apa? Khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Puasa wisal. Puasa wisal itu perbuatan Rasulullah bukan? Perbuatan Rasulullah, tapi khusus atau umatnya juga boleh? Khusus. Nah, barakallahu fikum, karena Rasulullah mengatakan lastu kahayatikum. Aku enggak seperti keadaan kalian. Innama, nah barakallahu fikum, ut'am wa usqa. Hanya saja aku dikasih makan dan dikasih minum. Jadi beliau itu puasa wisal mampu dan kuat. Bukan minum yang hakiki ya. Maksudnya beliau diberikan kekuatan seperti orang makan dan minum. Paham? Seperti itu. Nah, itu wisal khusus untuk Rasulullah, umatnya enggak boleh. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari puasa wisal. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau harus dia melakukan wisal diperbolehkan, tapi hanya apa? Tidak sepenuh apa yang Rasulullah lakukan. Ketika sahur, ketika buka dia tidak makan. Nah, barakallahu fikum. Nah, besok lagi sahur itu makan. Itu boleh. Tapi kalau wisal yang Rasul lakukan kan barakallahu fikum, sahur, ketika buka enggak makan, sahur enggak makan, nah buka besok baru buka. Apa maksudnya? Itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Mahfum insyaallah ya. Jadi puasa wisal termasuk perbuatan Rasulullah yang khusus untuk Rasulullah, yang umatnya tidak boleh mencontohnya. Seperti apa contoh yang lain? Yatahannas bi gharil Hira. Paham ya? Yatahannas atau yata'abbad fi gharil Hira. Beribadah di dalam gua Hira. Gua apa? Gua Hira ya. Nah, beribadah di dalam gua tersebut khusus untuk Rasulullah saat itu ketika hendak menerima wahyu, atau umatnya sekarang mencontoh boleh? Khusus. Sekarang enggak boleh beralasan bertapa di dalam gua karena apa? Mengikuti Rasulullah ketika hendak menerima wahyu, katanya bertapa di gua Hira katanya. Keliru enggak? Di dalam gua Hira itu bertapa atau ngapain? Beribadah ya. Beribadah bukan bertapa. Orang-orang itu sangat berbahaya sekali. Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Wa idza nafas syari'u ibadatan aw mu'amalatan fa huwa li fasadiha. Kalau seandainya syariat ini meniadakan suatu ibadah atau meniadakan suatu muamalah, transaksi kok ditiadakan, ini enggak boleh, ini bagaimana, fa huwa li fasadiha, karena rusaknya. Paham ya? Ibadah kok dilarang oleh syariat karena rusak itu loh. Kalau enggak rusak enggak dilarang. Nah, muamalah kok dikatakan dilarang karena ada unsur yang rusak di situ. Seperti apa? Muamalah transaksi jual beli. Jual barang orang lain, rusak, dilarang gitu loh. Nah, atau jual beli dengan apa? Ghish, itu penipuan, dilarang karena rusak. Nah, aw nafa ba'dha ma yalzamu fiha, atau meniadakan sebagian apa yang harus ada di dalamnya, transaksi atau ibadah tadi itu, sebagian dilarang di dalamnya. Fala tunfa, maka enggak bisa ditiadakan seluruhnya. Linafyi ba'dhi mustahabbatiha, dikarenakan apa? Dikarenakan hanya meniadakan sebagian perkara-perkara yang disunnahkan atau perkara-perkara yang dianjurkan. Bukan berarti hilang ibadah total itu loh ya. Nah, barakallahu fikum. Cuman terkadang dihilangkan kenapa? Karena ada rusaknya tadi itu. Mahfum? Nah, seperti salat menghadap kuburan, rusak enggak? Rusak, ditiadakan, dilarang. Mahfum? Nah, barakallahu fikum. Kemudian salat mengenakan sutra. Salat memakai pakaian sutra. Ini untuk secara nas enggak ada larangan. Larangan sholat pakai sutra itu enggak ada larangan. Larangannya memakai sutra di waktu sholat atau di luar sholat itu umum gitu loh. Tapi kalau khusus jangan kalian sholat dengan sutra itu enggak ada gitu loh. Nah, yang seperti itu dilarangnya karena apa? Karena menggunakan sutra, bukan semata-mata karena sholatnya. Nah, sholatnya sah, dapat pahala dia sholatnya kalau sholatnya benar. Dia berdosa karena memakai apa? Sutra. Mafhum? Mafhum? Na'am. Berikutnya
tanaqidul 'uqudu wa tanfasikhu bi kulli ma dalla 'ala dzalik min qaulin aw fi'lin. Terlaksanakannya tanaqid itu teranggapnya terlaksanakannya 'uqud transaksi jual beli atau pernikahan, wa tanfasikhu dan barakallahu fikum teruraikan atau terbatalkan. Infasakha itu maksudnya teruraikan atau terbatalkan. Yang pertama kan dianggap transaksi itu dianggap atau dibilang sah gitu. Wa tanfasikhu dan juga rusaknya transaksi tersebut atau teruraikan atau terhilangkan transaksi tadi bikulli ma dalla 'ala dzalik dengan apa? Dengan sebab seluruh perkara yang menunjukkan hal tersebut min qaulin aw fi'lin. Baik ucapan maupun perbuatan. Paham ya? Al-'uqud itu transaksi jual beli, transaksi pernikahan ijab qabul, tanaqid dianggap, wa tanfasikh ataukah tidak dianggap, itu dengan apa? Dengan ucapan atau perbuatan yang menunjukkannya. Paham? Ini berapa Pak harganya Pak buku ini? Bukunya harganya 5.000. Aku beli satu ya Pak ya? Iya, beli satu. Uangnya dikasih, buku diambil. Sah enggak? Sah, ijab qabul namanya. Paham ya? Ijab qabul. Tapi kalau barakallahu fikum, ini berapa harganya bukunya Pak? 5.000. Tak ambil bukunya enggak usah bayar aja Pak. Misalkan. Orangnya enggak ridho, enggak mau, enggak terwujudkan yang namanya transaksi jual beli. Maksudnya, ini bukunya bagus enggak Pak? Bagus, masih baru ini. Baru dibuka baru diambil dari gudang katanya. Ternyata bukunya itu sudah rusak. Kemudian intinya sudah bekas atau yang semisalnya. Transaksi pertama, bahwasanya ketika diserahkan uangnya diambil bukunya sudah sah dah. Cuman dia berdosa karena menipu. Paham belum? Seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik karena masalah transaksi itu terwujudkan, teranggap ataukah tidak dengan apa? Sebabnya mungkin karena ucapan atau perbuatan tadi. Seperti perhatikan baik-baik transaksi ijab qabul ketika menikah. Walinya mengatakan angkahtuka bibnati fulanah bimahrin kilo jiram min dzahab misalkan. Aku nikahkan kamu dengan putriku yang namanya si fulanah dengan mahar 1 kilogram emas murni. Misalkan contohnya ya. Dia malah qabiltu zawajaka itu. Aku terima pernikahanmu. Keliru mengucapkan dia. Seharusnya pernikahannya yang perempuan tadi seharusnya kembalinya, bukan kepada yang walinya tadi. Itu udah enggak sah itu. Karena harus sesuai gitu loh. Harus sesuai karena dalam masa transaksi ijab qabul itu ada lafaz-lafaz yang memang mewakili, enggak harus pakai bahasa Arab aslinya. Selama lafaznya itu mewakili sesuai dengan ijab dan qabul tadi itu bisa. Mau bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Sunda enggak masalah. Tapi afdal pakai bahasa Arab. Paham ya? Angkahtuka bibnati fulanah bimahrin misalkan bimahri kilo jiram min dzahab misalkan. Si laki-laki tadi mengatakan qabiltu zawajaha aw nikaha bimahrin madhkur nakdan. Sudah selesai. Aku terima pernikahannya dengan apa? Dengan mahar yang disebutkan secara kontan, sudah selesai. Paham ya? Tapi kalau dia keliru mengucapkannya, itu nanti diulang lagi biasanya. Karena belum terwujudkan yang namanya ijab dan qabul. Itu sekedar contoh saja. Yang terakhir, al-masailu qisman. Permasalahan-permasalahan itu ada 2 macam. Mujma'un 'alaiha, permasalahan yang sudah disepakati para ulama. Kan antum sering dengar kan ijma', ya kan ijma'. Permasalahan yang pertama adalah mujma'un 'alaiha, yang disepakati oleh para ulama. Fatahtaju ila tasawwurin wa taswirin. Maka engkau butuh untuk apa? Tasawwur, menggambarkan, wa taswir, dan gambaran. Butuh penggambaran dan menggambarkan. Wa ila iqamatid dalil 'alaiha, dan butuh apa? Menegakkan dalil padanya. Ini ijma', dalil mana? Itu, paham ya? Ya barakallahu fikum. Summa yahkumu 'alaiha, kemudian barulah menghukumi padanya. Ba'da taswir wal istidlal. Setelah adanya gambaran dan penggambaran serta adanya pendalilan. Mafhum? Yang seperti ini barakallahu fikum, perkaranya banyak sekali. Contohnya salat 5 waktu. Permasalahan mengenai salat 5 waktu mujma' 'alaiha enggak? Salat 5 waktu hukumnya wajib, mujma' 'alaiha, disepakati sudah. Enggak ada yang menyelisih satupun. Atau orang awam saja mengatakan salat 5 waktu wajib itu loh. Ijma' berarti. Dalilnya ada banyak dalilnya itu. Seperti itu. Yang kedua, wa qismun fiha khilafun, dan pembagian yang dalamnya ada perselisihan. Ya, permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Fatahtaju ma'a dzalik, maka engkau masih membutuhkan bersamaan apa?
permasalahan yang diperselisihkan tersebut ilal jawabi an dalilil munazi'. Masih dibutuhkan apa? Engkau masih butuh kepada apa? Jawaban tentang dalil yang dipakai oleh orang yang menyelisih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Munazi' itu maksudnya orang yang menyelisih itu kan punya dalil. Nah, butuh jawab lagi. Antum keliru. Yang benar seperti dalilnya ini gitu loh. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu kalau antum jumpai di dalam kitab-kitab fikih seperti karyanya Syekh Muhammad bin Hizam, terkadang beliau menyebutkan aqwal pendapat para ulama. Paham ya? Pendapatnya yang pertama seperti ini, kedua seperti ini. Sama beliau dibantah. Adapun bantahan terhadap pendapat yang pertama, nah gitu loh. Paham ya? Untuk memperjelas nanti yang keliru yang mana. Paham? Na'am barakallahu fikum. Hadza fi haqqil mustahid wal mustadil ini, na'am barakallahu fikum, yang bisa melakukan seperti ini adalah haknya orang yang mustahid dan mustadil. Mustahid itu orang yang ahlu ijtihad. Mustadil itu orang yang sudah pandai mahir dalam berdalilkan. Dalilnya enggak keliru gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seluruh amalan tergantung dengan niatnya. Dalilnya mana? Dalilnya innal halala bayyinun. Berarti dia belum pandai dan berdalil. Paham ya? Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas. Dalilnya mana? Innamal a'malu binniyat. Paham ya? Itu berarti dia belum pandai dalam berdalil. Nah, seperti itu tidak berhak atau tidak layak untuk melakukan hal yang seperti ini. Karena ini hanya orang-orang yang ahlu ijtihad dan juga orang-orang yang pandai dan mahir dalam beristidlal. Oleh karena itu ilmu usul fungsinya, faedahnya adalah apa? Untuk memapankan seorang itu istikhraj, mengeluarkan hukum-hukum syar'i, nah barakallahu fikum, dari dalil-dalilnya masih global. Paham itu ya? Fungsinya itu. Naam. Kemudian dikatakan wa amal muqallidu, adapun orang muqallid itu adalah orang yang taklid, qallada yuqallidu taqlidan, muqallid fa wadhifatuhu as-su'ali ahli ilm. Kerjaannya untuk dia adalah bertanya kepada ahli ilm. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli ilm jika kalian tidak mengetahuinya. Ini orang muqallid harus tanya gitu loh. Enggak boleh dia menyimpulkan sendiri dengan otodidak, enggak boleh. Simpulkan diri, cek sendiri kemudian dia jawab sendiri misalkan, enggak bisa. Harus apa? Bertanya kepada ahli ilm. Wa taqlidu qabulu qaulil ghair min ghairi dalil. Masyaallah. Taklid itu adalah menerima ucapan orang lain tanpa dalil. Hampir mirip dengan yang disebutkan oleh siapa? Al-Imam Al-Amriti rahimahullah ta'ala dalam kitab apa kemarin? Mandhumah apa? Al-Waraqat. Apa itu? Naam, taqliduna qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatin lis-sa'ili. Taklid menurut kami adalah menerima ucapan orang yang berkata tanpa menyebutkan hujjah, tanpa menyebutkan dalil bagi orang yang bertanya. Mafhum? Kata beliau ini, qabulu qaulil ghair min ghairi dalil. Menerima ucapan orang lain tanpa dalil. Fal qadiru 'alal istidlal, perhatikan. Fal qadiru 'alal istidlali 'alaihi. Fal qadiru 'alal istidlal 'alaihi al-ijtihad wal istidlal. Orang yang mampu untuk berdalil, mampu mencari dalil, maka wajib, 'alaihi ini kembali ke orangnya ya. Maka wajib bagi dia apa? Al-ijtihad wal istidlal. Enggak boleh taklid. Orang yang mampu mencari dalil itu wajib bagi dia beristihad, bersungguh-sungguh wal istidlal, dan mencari dalilnya. Enggak boleh taklid. Contohnya sekarang antum sudah bisa dikatakan apa? Punya ilmunya mengenai haramnya isbal misalkan. Nah, ketika ada kitab membahas masalah itu wajib mencari dalilnya mana sih? Cari. Nah, dulu mungkin awal-awal kita ikut aja kan, isbal haram, udah haram. Nah, jenggot wajib hukumnya, wajib udah. Tapi kan dalilnya enggak tahu kita. Setelah belajar dengan beberapa barakallahu fikum waktu, akhirnya tahu, oh dalilnya ini. Dalilnya inilah ini yang disebut apa? Wajib. Paham ya? Wajib mencari dalil dan wajib apa? Barakallahu fikum berdalil tadi itu. Tapi kalau orang muqallid, orang awam, enggak tahu apa-apa, baru ngaji, ya ikut saja. Pak, ini tolong celananya dipotong sampai di atas mata kaki, Pak. Haram isbal. Dia ikut saja dia, enggak tahu dalilnya. Tapi yang kita sampaikan ada dalilnya. Itu aja. Berikutnya, wal ajizu an dzalik, dan orang yang enggak mampu untuk berdalil, enggak mampu mencari dalil, alaihi taqlidu was su'al. Maka wajib bagi dia untuk taklid dan bertanya. Taklid itu masih mengikuti gitu loh. Tapi upayakan mengikuti yang ada dalilnya, karena taklid itu seringnya identiknya mengikuti sesuatu yang enggak ada dalilnya. Paham ya? Nah, tapi kalau mengikuti Al-Qur'an Sunnah dikatakan muqallid enggak? Orang yang mengikuti Al-Qur'an Sunnah itu dikatakan muqallid enggak? Tapi apa istilahnya? Anta ini muqallid, yang diikuti Al-Qur'an Sunnah, ta'assuf fanatik dengan Al-Qur'an Sunnah katanya. Keliru ungkapan seperti itu.
Itu yang benar apa? Ungkapannya. Apa tulisan? Hah? Muttabi'. Muttabi' atau mutamassik. Fulan mutamassikun bil kitab was sunnah, bukan muqallidun, bukan muta'assibun, bukan. Keliru nanti ungkapannya. Paham ya? Fulan muta'assib bil Qur'an was sunnah. Keliru enggak? Keliru. Mutamassik atau muttabi' seperti itu. Naam. Kama dzakarallahu al-amrayn fi qaulihi, sebagaimana yang Allah telah sebutkan dua perkara ini di dalam firman-Nya, fas'alu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilm. Satu, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahuinya. Dua, wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tamat bihamdillah. Berarti sudah kita selesaikan. Barakallahu fikum. Kitab yang sangat ringkas ini, risalatun latifatun fi jami'atun fi usul fiqh al-muhimmah. Risalah yang sangat lembut, halus dan singkat tapi mencakup seluruh. Nah, barakallahu fikum dalam ilmu usul fikih yang sangat penting kan ya Al-Imam Sa'di rahimatullah alaih. Insyaallah taala yang berikutnya nanti kita akan bacakan. Nah, barakallahu fikum, langsung masuk dalam syarah Mandhumah Al-Qawaidul Fiqhiyah insyaallah taala. Yang punya antum mungkin gabung situ, punya antum tak pisahkan. Nah, barakallahu fikum, sampulnya warnanya pink. Nah, punya antum mungkin insyaallah di situ sudah bagus ya. Yang jelas kitabnya enggak tebal, setelah ini nanti baru membaca yang berikutnya lagi insyaallah taala. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.